Hai, salam Katolisitas. Kali ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Minggu Biasa ke-19. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaannya. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah hamba itu. Tetapi camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksudkan dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh, tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan tuan itu akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di kehidupan sehari-hari, kita melihat bahwa orang mau melakukan apa saja untuk mencapai apa yang disukainya. Orang rela mengantri berjam-jam untuk menonton pertunjukan dari artis favoritnya. Orang mau membayar mahal untuk membeli barang-barang tertentu yang dipandang asli atau memiliki kualitas istimewa. Atau orang mau menghabiskan banyak waktu
untuk mempelajari sesuatu yang dipandang penting dan berguna. Artinya, untuk sesuatu yang dipercaya sebagai hal yang baik, orang mau bersusah payah untuk mendapatkannya. Padahal ini adalah untuk kebaikan di dunia yang sifatnya sementara dan terbatas. Pertunjukan artis, seberapapun bagusnya, pasti akan selesai. Barang-barang berkualitas, sebaik apapun ada umurnya. Dan ilmu pengetahuan, seberapapun pentingnya, tak akan mungkin menjawab segala kebutuhan kita sebagai manusia. Meskipun demikian, untuk hal-hal baik yang sifatnya terbatas dan sementara ini, kita rela bersusah-susah. Kita rela membayar konsekuensi dari apa yang kita cari. Suatu pertanyaan bagi kita, apakah yang kita cari? Apakah yang kita percayai sebagai sesuatu yang baik? Atau mungkin lebih tepatnya, siapakah yang kita percayai dapat memberikan kebaikan yang tertinggi? Sebagai umat Kristiani, kita mengakui bahwa Allah lah yang ada dalam diri Yesus putranya yang telah memberikan kebaikan tertinggi itu. Dialah yang menciptakan kita, menyelamatkan kita, dan menguduskan kita. Nah, lalu kalau kita sudah mengimani Kristus, sudahkah pula hidup kita sesuai dengan iman kita itu sebagai konsekuensinya? Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, dalam bacaan minggu ini, Tuhan Yesus hendak mengingatkan kita untuk selalu siap sedia dan berjaga-jaga menantikan kedatangannya sebagai hari penggenapan janji yang Ia telah berikan kepada umat-Nya. Sikap siap sedia dan berjaga-jaga ini menjadi konsekuensi bagi kita jika kita mengimani Dia. Tetapi pada orang-orang yang percaya kepadanya, Tuhan berjanji akan memberikan kemuliaan bersamanya. Janji kemuliaannya ini diteguhkan oleh Kristus sendiri pada saat transfigurasi yang kita peringati di hari Sabtu kemarin. Kepada 3 murid-Nya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, Yesus memperlihatkan kemuliaan-Nya di atas gunung. Pengalaman ini merupakan pengharapan yang meneguhkan iman mereka kepada Yesus. Bahkan ketika Yesus sudah wafat, bangkit dan naik ke surga, ketika mereka sebagai murid Yesus dikejar-kejar oleh para penguasa dan juga dianiaya, mereka tidak takut, karena percaya akan janjinya bahwa asalkan mereka setia beriman, mereka akan menerima penggenapan janji Tuhan ini. Pengharapan akan janji Tuhan ini juga diulangi dalam bacaan pada hari Minggu ini. Dalam bacaan pertama, kita mengetahui bahwa sejak awal dalam perjanjian lama, Tuhan sudah memberikan janjinya bagi mereka yang hidup baik dan suci, yaitu keselamatan orang benar dan kebinasaan para musuh. Artinya, Allah menjanjikan bahwa jika kita setia beriman kepadanya dan melakukan segala perintahnya, maka Ia akan menganugerahkan kepada kita keselamatan. Dalam bacaan kedua, kita juga diajak untuk melihat satu contoh tokoh iman, yaitu Bapak Abraham. Abraham setia dan siap sedia melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya, dan juga atas dasar imannya yang terus mau mencari apa yang menjadi kehendak Allah. Atas dasar imannya kepada Allah, ia rela pergi ke tempat yang jauh yang tidak ia ketahui sebelumnya. Atas dasar imannya juga, ia bahkan rela mempersembahkan Ishak anaknya itu kepada Allah. Sebab ia percaya Allah yang mengaruniakan Ishak kepadanya ini akan sanggup membangkitkannya kembali dari kematian. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, iman bukanlah sebuah tindakan yang buta, tetapi merupakan tanggapan kasih yang terus mau mencari dan percaya kepada kebenaran yang telah Allah nyatakan dengan sempurna kepada kita dalam diri Yesus Kristus Putranya
dan diteruskan kepada gerejanya. Jika kita terus percaya, mencari, dan melakukan kehendak Tuhan, artinya kita hidup berjaga-jaga dan bersikap siap sedia menantikan kedatangannya kembali. Bacaan Injil hari ini juga mengingatkan kita untuk bersikap demikian. Namun, harus kita akui, kesetiaan untuk selalu menjawab ya pada kehendaknya tidaklah mudah. Di mana dalam dunia dan kedagingan kita mempunyai kecenderungan untuk memilih tidak peduli dan juga mementingkan diri kita sendiri, serta mungkin juga menolak apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sering kali jatuh dalam dosa dan kelalaian, sehingga dosa dan kelemahan kita itulah yang membuat kita tidak siap untuk menyambut Dia, karena kita tidak melakukan apa yang dikehendaki olehnya. Lalu, apakah kehendak Allah itu? Rasul Paulus mengatakan, Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Maka kita ketahui bahwa Allah menghendaki kita semua selamat dan mengenal Dia yang adalah kebenaran sejati. Bukan demi dirinya sendiri, Ia memberi kita tugas-tugas yang perlu kita lakukan. Namun, demi kebaikan kita lah, tugas dan kewajiban itu perlu kita lakukan. Sebab melalui tugas dan kewajiban itu, kita dapat memurnikan diri kita dan dapat memperoleh keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Santo Agustinus juga turut menjelaskan mengenai Injil hari ini, khususnya pada 2 ayat ini. Hendaknya ikat pinggangmu tetap terikat, dan hendaknya pelitamu bernyala. Yang berarti, kita menjaga diri kita dari kecintaan terhadap hal-hal duniawi, dan untuk melakukan segala sesuatunya dengan maksud yang benar dan tertuju pada tujuan akhir. Secara lebih sederhana, hal ini juga disampaikan oleh Santa Teresia dari Lisieux, yang mengatakan, lakukanlah hal kecil dengan cinta yang besar. Melalui tugas-tugas kecil kita sehari-hari, kita dapat mempersembahkannya sebagai bentuk kasih kita kepada Allah. Mulai dari bangun pagi tepat waktu, bekerja, mencuci piring, membersihkan rumah, berolahraga, dan hal-hal kecil lainnya, semuanya itu dapat kita lakukan dengan motivasi kasih. Dengan demikian, semuanya itu berguna bagi keselamatan kita. Marilah dalam keseharian kita, dalam melakukan tugas-tugas bahkan yang terkecil sekalipun, kita lakukan dengan mata hati yang tertuju kepada Allah. Tuhan, aku berterima kasih aku dapat bangun pagi ini. Terpujilah nama-Mu. Tuhan Yesus, aku bersyukur aku dapat bekerja hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih aku bisa berolahraga hari ini. Semoga ini membuatku sehat, supaya aku dapat melayani Engkau. Namun, selain dari hal-hal sehari-hari, kita juga perlu mengingat akan hal-hal yang lebih utama sebagai kewajiban kita sebagai umat Allah, yakni merayakan Ekaristi sekurang-kurangnya setiap hari Minggu dan setiap hari raya, dan juga mengaku dosa dalam sakramen tobat, terutama jika kita mengetahui kita jatuh dalam dosa berat. Rahmat Tuhan yang kita terima lewat sakramen Ekaristi dan sakramen tobat ini sangatlah kita perlukan agar kita dapat terus melakukan perintah dan kehendak Allah. Kita semua dipanggil oleh Allah kepada kekudusan, yaitu kesempurnaan kasih kepada Allah dan sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Gereja mengajarkan bahwa kekudusan ini juga adalah kepenuhan hidup Kristiani. Sebab dengan hidup mengasihi Allah dan sesama, dengan kekuatan rahmat yang kita peroleh dari Kristus, maka kita mengambil bagian dalam kehidupan Allah sendiri yang adalah kasih.
Dengan demikian, kita menempatkan Allah sebagai harta rohani yang tertinggi dan mengarahkan hati kita ke sana. Dengan sikap seperti ini, kita hidup berjaga-jaga sambil menantikan kedatangan Tuhan. Semoga kita tetap setia melakukan tugas-tugas kita sebagai hamba yang baik, agar ketika tiba saatnya, kita dapat masuk dan bersukacita bersama Kristus di kerajaan surga. Bunda Maria, doakanlah kami, anak-anak-Mu. Malaikat pelindung kami, jagailah dan sertailah kami selalu. Amin. Syukur kepada Allah.